Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya tidak beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab suci, yaitu dalam berita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kutipan bacaan Injil tadi kita mendengarkan orang Saduki yang datang kepada Yesus melemparkan apa yang menjadi keyakinan dan pendapat mereka kepada Yesus untuk mendapatkan peneguhan dari Yesus. Dengan menyampaikan sebuah kisah tentang kehidupan berkeluarga, seorang wanita yang menikah dengan 7 orang pria, dan pada saat mereka mati, siapakah yang kemudian akan tercatat menjadi suami dari wanita itu? Situasi itu oleh Tuhan Yesus Kristus justru digunakan sebagai kesempatan untuk mengajar bahwa Allah yang kita imani adalah Allah orang-orang hidup, bukan Allah orang yang mati. Orang-orang Saduki memang tidak percaya akan kebangkitan, tetapi Yesus Kristus mengajarkan kepada mereka semua bahwa kebangkitan itu ada. Dan ketika orang telah mati, mereka tidak hidup seperti ketika ada di dunia, melainkan bagaikan malaikat yang ada di surga.
Mereka tidak kawin dan dikawinkan, tetapi mereka mengalami kemuliaan. Kehidupan surgawi itu terjadi bukan hanya pada saat orang telah mati, tetapi diantisipasi, dipersiapkan, dan dialami tatkala orang masih hidup di dunia ini. Bagaimana mereka berrelasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena relasi dengan orang yang ada di sekitar adalah menjadi perwujudan nyata bagaimana orang itu menghidupi kasih dan karunia di hadapan Allah. Kehidupan bahagia di dunia menjadi persiapan bagi orang untuk menikmati kemuliaan di surga. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan, agar kita yang percaya akan kebangkitan. Karena kalau Yesus Kristus sungguh tidak bangkit, maka seperti kata Santo Paulus, sia-sialah kita beriman kepadanya. Justru karena dia dibangkitkan oleh Bapa, maka ketika kita beriman kepadanya, kita pun mengalami sukacita dan damai. Yang kita persiapkan adalah membangun kehidupan surgawi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya hidup damai, hidup tentram, saling menghormati di dalam sukacita dengan siapapun juga yang ada dan diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi partner perjalanan hidup kita. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.